kamu mungkin tidak pernah menyangka bahwa ada seseorang yang diam-diam menyimpan cinta yang begitu dalam, begitu liar, dan begitu nekat. Padahal dia sudah punya seseorang di sisinya. Tapi perasaan itu tidak bisa dia tahan. Setiap kali dia melihatmu, ada dorongan yang tidak bisa dia redam. Bahkan ketika dia tahu dia sedang bermain api, dia tetap terus mendekat. Dia tahu ini salah, tapi hatinya sudah keburu jatuh. Dan sayangnya, jatuhnya terlalu dalam. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema orang yang sudah punya pasangan mencintaimu ugal-ugalan. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Kartu Four of Pentacles menunjukkan bahwa dia sebenarnya sangat takut kehilangan apa yang sudah dia miliki sekarang. Entah itu pasangan, reputasi, atau kenyamanan hidup. Dan ketakutan itu begitu mendalam, sehingga membuatnya berusaha keras untuk menjaga semua hal itu tetap utuh. Bahkan dengan cara yang terkadang terlihat posesif dan terlalu protektif. Tapi yang aneh, dia juga nggak mau kehilangan kamu. Dia simpan kamu erat-erat, nggak pengen jauh, tapi juga nggak berani benar-benar ambil keputusan tegas yang bisa mengubah semuanya. Sikapnya posesif ini, yang dia sembunyikan di balik kalimat-kalimat manis yang selalu dia lontarkan, sebenarnya adalah cerminan ketidakberanian untuk menghadapi kenyataan, bahwa dia takut kehilangan kendali dan takut kehilangan kamu secara utuh. Dia berusaha menutupi rasa takut itu dengan senyum yang tampak percaya diri. Padahal di balik itu semua tersimpan kecemasan yang sangat dalam, yang membuat dia terjebak dalam dilema antara keinginan untuk menjaga dan rasa takut yang mengendalikan. Lalu muncul Ace of Cups, yang mengisyaratkan bahwa perasaan dia ke kamu itu tulus, tumbuh dari dalam hati, dan benar-benar membuat dia merasa seperti hidup kembali. Kamu membawa sesuatu yang berbeda dan sangat berarti dalam kehidupannya. Di tengah kebosanan atau rutinitas hubungan dia yang sekarang, kamu seperti sumber cahaya baru yang menerangi jalan gelap yang selama ini dia jalani. Kamu bikin dia merasa dicintai lagi, dimengerti, dan dihargai. Sesuatu yang mungkin selama ini dia rasakan hilang atau terlupakan. Tapi cinta sebesar itu, kalau nggak diiringi keberanian untuk bertanggung jawab dan mengambil langkah nyata, bisa jadi bumerang yang justru menyakitinya di kemudian hari. Cinta yang tulus dan dalam, bila tidak disertai keberanian dan komitmen nyata, akan menjadi beban yang memperbesar ketakutan dan keraguan. Karena dia tahu bahwa perasaan ini bisa saja hilang begitu saja jika tidak dipegang dengan kekuatan dan keberanian yang cukup. Dan kamu sendiri digambarkan oleh Queen of Swords. Seseorang yang pintar, logis, dan tahu mana yang benar. Kamu bukan orang yang gampang terjebak dalam permainan emosi tanpa pikir panjang. Tapi kamu juga manusia yang punya rasa. Kamu bisa jatuh hati, merasa tersentuh, dan menyayangi. Tetapi kamu juga tahu bahwa hubungan ini berisiko besar. Di satu sisi, kamu ingin percaya dan memberi peluang. Tetapi di sisi lain, kamu juga curiga dan mempertanyakan, kenapa dia belum juga ambil langkah tegas? Kenapa dia selalu menunda-nunda? Seolah-olah ada sesuatu yang dia sembunyikan? Kamu ingin percaya, tapi rasa waspada terus menyelinap. Karena pengalaman dan insting mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak sepenuhnya jujur atau terbuka. King of Pentacles muncul sebagai gambaran sisi dirinya yang ingin memberikan rasa aman dan stabil buat kamu. Bahwa dia mampu menjadi sosok yang bisa diandalkan dan memberi keamanan finansial serta emosional. Dia punya daya tarik kuat, tahu caranya membuat kamu merasa diistimewakan, dan mungkin punya posisi penting, kekayaan atau keberhasilan yang menambah kepercayaan dirinya. Tapi justru karena itu, dia punya banyak yang dipertaruhkan, meninggalkan semuanya demi kamu bukan hal kecil, melainkan sebuah risiko besar yang mengancam segala yang dia bangun selama ini. Dan inilah yang membuat dia ragu, karena dia mencoba menjalani dua dunia sekaligus, berharap tidak kehilangan keduanya. Tetapi menyadari bahwa itu adalah permainan berbahaya yang bisa saja berakhir dengan kerugian besar. Sampai kapan dia harus memperjuangkan semuanya?
Sampai kapan dia bisa berharap bahwa dia tidak akan kehilangan apa yang sudah dia bangun dan cintai selama ini? Ketika kenyataan semakin menekan, dia mulai merasa bahwa perjuangannya ini seperti berjalan di atas tali yang rapuh, dan setiap langkah yang dia ambil penuh risiko dan ketidakpastian. Lalu Five of Swords jadi pengingat keras bahwa ini bukan permainan yang bisa dimenangkan semua pihak. Akan ada yang tersakiti, ada kebohongan yang terungkap, dan konflik yang mungkin tak bisa diselesaikan tanpa pengorbanan besar. Mungkin kamu mulai ngerasa bahwa dia menyimpan sesuatu, bahwa ada bagian dari dirinya yang dia sembunyikan dari kamu, dan itu bikin kamu mulai mundur sedikit. Bukan karena kamu nggak cinta, tapi karena kamu tahu bahwa di balik hubungan ini ada harga mahal yang harus dibayar, dan kamu tidak mau menjadi korban dari permainan yang tidak adil. Kamu mulai merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres, bahwa ada ketidakjujuran yang mengintai, dan itu membuat kamu berhati-hati, bahkan ragu untuk membuka hati lebih dalam lagi. Yang terakhir, Eight of Wands bilang semuanya akan berjalan cepat. Bisa jadi dalam beberapa hari ke depan, dia akan makin terbuka, dan kamu akan dihadapkan pada pilihan yang harus kamu ambil segera. Komunikasi akan meningkat, kejelasan mulai muncul, dan dorongan untuk mengambil keputusan akan terasa makin kuat. Mungkin kamu akan ditanya, kamu mau lanjut sama aku atau enggak? Tapi sebelum kamu jawab, tanyakan dulu ke dirimu sendiri. Kalau aku lanjut, apakah dia akan benar-benar ninggalin masa lalunya, atau cuma nyeret aku ke dalam kekacauan yang dia ciptakan sendiri? Karena dalam situasi seperti ini, kejujuran dan keberanian untuk jujur pada diri sendiri adalah hal yang sangat penting. Jangan sampai kamu terjebak dalam hubungan yang hanya memberi harapan palsu, sementara di balik itu semua, ada ketidakpastian dan risiko kehilangan yang besar. Cinta yang datang dari orang yang sudah terikat memang rumit. Kamu bisa merasa sangat dicintai, sangat diinginkan, tetapi di saat yang sama, kamu juga bisa merasa jadi bayangan orang yang hanya ada saat dia lagi butuh ruang dari masalahnya, atau menjadi pilihan kedua yang dia pertahankan sekadar sebagai pelarian sementara. Jadi, sekarang semua kembali ke kamu. Apakah kamu mau terus jadi tempat pelarian, atau kamu akan menunggu sampai dia benar-benar siap memperjuangkan kamu tanpa setengah hati? Apakah kamu mau tetap mempertahankan hubungan ini dengan segala risiko dan ketidakpastian yang menyertainya? Atau kamu akan mencari jalan keluar yang lebih baik untuk dirimu sendiri? Ingatlah, bahwa cinta yang sehat dan tulus harus didasarkan pada keberanian, kejujuran, dan komitmen yang nyata. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam hubungan yang hanya memberi kamu harapan palsu dan membuatmu kehilangan rasa percaya diri serta harga diri. Karena pada akhirnya, pilihan ada di tangan kamu sendiri. Dan apapun yang kamu putuskan, pastikan itu adalah langkah yang terbaik untuk kebahagiaan dan kedamaian jiwamu. Kenapa dia bisa mencintaimu sekuat itu, padahal sudah punya pasangan, adalah pertanyaan yang sering kali muncul di benak banyak orang yang mengamati hubungan mereka dari luar. Dan mungkin juga di hati kamu sendiri yang merasa bingung dan terluka oleh kenyataan ini. Jawabannya tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Karena sebenarnya cinta yang kuat itu berasal dari sesuatu yang jauh lebih dalam dan kompleks, yang tidak selalu bisa dijelaskan dengan logika atau alasan rasional semata. Dia bisa mencintaimu sekuat itu karena kamu datang di saat dia merasa hidupnya lengkap tapi hampa. Saat dia merasa bahwa di balik semua keberhasilan, stabilitas, dan rutinitas yang selama ini dia jalani, ada kekosongan yang tidak mampu dia isi sendiri. Sebuah kekosongan yang menggerogoti perasaan dan jiwanya secara perlahan, tanpa dia sadari. Kamu hadir sebagai sosok yang mampu membuka kembali pintu hati yang selama ini tertutup rapat, membawa suasana segar, jujur, dan hangat ke dalam kehidupan yang sebelumnya terasa monoton dan penuh tekanan. Kamu seperti membuka keran emosi yang selama ini dia tekan dalam-dalam, menyalurkan rasa yang selama ini terpendam, dan menghidupkan kembali perasaan yang hampir saja padam di dalam diri dia. Kartu Ace of Cups memberi gambaran bahwa kamu membangkitkan perasaan yang sudah lama dia kubur, yang selama ini tersembunyi di balik ketakutan, kebohongan, dan sekat-sekat yang dia buat sendiri untuk melindungi dirinya dari kemungkinan terluka lebih dalam lagi. Kamu membuat dia merasa dicintai, bukan sekadar diperlukan atau diabaikan, tetapi benar-benar dihargai dan diterima apa adanya.
Kamu memberi dia ruang untuk jujur, untuk merasa, dan untuk menjadi dirinya sendiri tanpa harus menjaga citra yang sempurna atau berpura-pura kuat di depan orang lain. Ada kenyamanan emosional yang enggak dia temukan dalam hubungannya sekarang. Sebuah kedekatan yang tulus dan tanpa syarat, yang mampu menyentuh inti dari siapa dia sebenarnya. Dalam keheningan hati dan relung perasaannya, kamu menjadi sosok yang mampu mengisi kekosongan itu, meskipun dia sendiri tahu bahwa situasinya tidak sesederhana itu, dan bahwa ada risiko besar jika dia harus benar-benar memilih dan berani jujur terhadap perasaannya. Sementara itu, kartu Four of Pentacles memperlihatkan sisi dirinya yang sebenarnya penuh ketakutan. Dia takut kehilangan apa yang sudah dia bangun selama ini, takut merasa sendiri saat semua orang di sekitarnya mungkin memandangnya sebagai orang yang sukses dan stabil. Tetapi di dalam hati, dia merasa tidak utuh dan seringkali merasa gelisah. Dia takut merasa sendiri, takut jujur pada dirinya sendiri, bahwa sebenarnya dia membutuhkan sesuatu yang lebih. Sesuatu yang selama ini dia abaikan karena takut kehilangan zona nyaman. Dan di tengah ketakutan itu, kamu jadi tempat dia bergantung diam-diam, menjadi pegangan yang dia genggam erat dalam hati. Bahkan saat dia tahu bahwa dia nggak sepenuhnya bebas untuk memilihmu secara terbuka dan jujur. Kamu menjadi sesuatu yang berharga baginya. Sesuatu yang dia takuti akan hilang jika kamu tahu betapa rumit perasaannya. Dan betapa dia takut kehilangan keutuhan yang selama ini dia bangun dari kebohongan dan ketidakpastian. Dengan Five of Swords, kita melihat bahwa dia menyadari ini adalah situasi yang bisa melukai banyak pihak, baik dirinya, pasangannya, maupun kamu sendiri. Tapi rasa cintanya ke kamu muncul bukan karena dia ingin menciptakan kekacauan atau menyakiti siapapun, melainkan karena dia merasa begitu nyaman, aman, dan diakui saat bersamamu. Ada rasa puas yang dia rasakan. Ada rasa menang dalam diam, karena kamu melihat dia dari sudut pandang yang mungkin bahkan pasangan sekarang sudah tidak lakukan lagi. Sebuah pengakuan yang membuat dia merasa berarti dan diingatkan akan siapa dia sebenarnya. Perasaan itu menjadi candu, karena dia merasa bahwa saat bersamamu, dia merasa hidup kembali, merasa bahwa ada sesuatu yang selama ini hilang dari relung dirinya. Jadi, kenapa dia bisa mencintaimu sekuat itu? Karena kamu menyentuh sisi dirinya yang paling rapuh, paling jujur, dan paling haus akan kedekatan emosional yang nyata dan dalam. Kamu bukan sekadar mengisi kekosongan sementara, melainkan menjadi cermin yang menunjukkan siapa dia sebenarnya. Siapa dia bisa jadi jika berani jujur, dan berani menghadapi kebenaran perasaannya sendiri. Kamu hadir sebagai sosok yang mampu membuka kembali pintu hati yang selama ini tertutup rapat, membebaskan perasaan yang selama ini terpendam dan terkurung oleh ketakutan dan kebohongan. Kamu mengajaknya kembali menyadari bahwa cinta yang sejati tidak selalu harus berpegang pada kesempurnaan dan keamanan semu, tetapi tentang keberanian untuk menyatakan dan menerima perasaan apa adanya, meskipun itu berarti harus mempertaruhkan segalanya. Dan disitulah kekuatan besar dari perasaanmu, yang mampu mengguncang dan mengubah persepsi dia tentang cinta dan hidupnya secara mendalam dan penuh makna. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.